Sword of Coming, episode 162. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah keluar dari gerbang kota, Chen Pingan berdiri di samping jalan resmi yang ramai dan sibuk untuk beristirahat. Ada sebuah kedai teh tak jauh dari sana, dan setelah ragu-ragu sejenak, Chen Pingan membeli semangkuk teh, lalu duduk untuk meminumnya. Dia jarang sekali menyesali sesuatu, tetapi dia mulai menyesal meninggalkan ibu kota negara Sui besar begitu cepat. Seperti yang dikatakan Cui Chan, bagaimana jika ketiga anak itu diganggu orang lain, dan dia tidak berada di sisi mereka untuk melindungi mereka. Chen Pingan belum banyak menjelajahi dunia, tetapi bukan berarti ia belum melihat sisi baik dan buruk manusia. Masa kecilnya cukup keras, dan ia terpaksa melakukan segala daya upaya hanya untuk bertahan hidup. Akibatnya, ia jauh lebih memahami kesulitan hidup dan sisi buruk manusia daripada Li Baoping, Li Huai, dan Lin Soyi. Khususnya, melalui mendengarkan semua ocehan Cui Chan yang menyimpang sepanjang perjalanan ini, Chen Pingan jadi menyadari sesuatu, hanya karena seseorang berada di posisi kekuasaan yang tinggi tidak berarti mereka cerdas, dan hanya karena seseorang banyak membaca tidak berarti mereka orang baik. Chen Pingan terus menyeruput tehnya, dan diam-diam mengambil keputusan saat ia mengarahkan pandangannya ke arah tembok kota. Di Mountain Cliff Academy di Gunung Eastern Splendor, ada sebuah aula dengan plakat bertuliskan, Pine Wave, tergantung di atas pintu masuknya, dan ini pada dasarnya adalah kantor guru di akademi tersebut. Master Gunung dan Kepala Menteri Kementerian Ritus Negara Sui Agung sedang menikmati waktu istirahat yang jarang mereka miliki untuk minum teh, dan keduanya tampak cukup santai. Orang-orang lain yang hadir di ruangan itu semuanya adalah guru-guru akademi yang sudah cukup tua, dan ketiga wakil Master Gunung juga hadir. Salah satu di antara mereka adalah seorang lelaki tua berwajah persegi, dan dia mencoba menahan keinginan untuk berbicara sejenak, tetapi akhirnya menyerah sambil mengeluh, anak-anak itu memang pembuat onar. Tampaknya kritikan ini tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya, dan dia menambahkan, mereka benar-benar tidak bisa diperbaiki. Wakil kepala gunung ini bukan hanya seorang cendekiawan yang sangat terhormat dan bertanggung jawab atas ceramah-ceramah besar di akademi baru tersebut, tetapi juga menyandang gelar resmi, bangsawan, dan namanya tercatat dalam salah satu dari 3 mazhab Konfusianisme. Oleh karena itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya lebih berbobot daripada kata-kata yang diucapkan oleh rekan-rekannya. Kepala Menteri Kementerian Ritus adalah seorang pria tua berpenampilan biasa-biasa saja dengan penampilan yang baik hati. Jika bukan karena jubah resmi yang dikenakannya, orang akan sulit membayangkan bahwa ia adalah pejabat kelas 2. Selain itu, para cendekiawan dan orang-orang yang gemar membaca sangat dihormati di negara Sui besar. Misalnya, gelar pejabat surgawi diberikan kepada Kepala Menteri Kementerian Personalia di Kekaisaran Li besar, namun gelar tersebut diberikan kepada Kepala Menteri Kementerian Ritus di negara Sui besar. Senyum Kepala Menteri tetap tidak berubah saat dia bertanya, mengapa Anda tidak memberitahu saja apa sebenarnya yang membuat mereka begitu tidak bisa diperbaiki? Wakil Kepala Gunung dengan senang hati menyuarakan keluhannya, dan ia menggerutu, Lin Soyi memang berbakat dan memiliki fondasi yang kuat, tetapi kepribadiannya. Entahlah, dia selalu membolos untuk membaca buku di perpustakaan kitab suci. Itu sendiri bukan hal yang buruk, tetapi dia bahkan belum membaca satu pun kitab suci Konfusianisme. Sebaliknya, dia telah membaca banyak kitab suci rahasia Tao yang tidak ortodoks. Dia baru sebentar bersekolah di akademi, tapi sudah meminjam 20 hingga 30 buku seperti itu. Ini konyol. Saya tidak mengatakan bahwa siswa Konfusianisme harus dilarang membaca kitab suci Tao, tetapi di usianya, dia harus membaca kitab klasik terlebih dahulu untuk membangun fondasi teoretis yang kuat. Jika dia menyimpang dari jalan yang salah dari bacaannya, bagaimana aku akan menghadapi mantan guru gunung di sisi yang lain? Kepala Menteri mengangguk sebagai jawaban, dan dia tampak memperlambat minum tehnya. Semakin wakil kepala gunung mengeluh, semakin marah ia. Dan gadis itu, Li Baoping, bahkan lebih tidak patuh. Dia selalu melamun saat pelajaran, dan dia tidak menghormati guru-gurunya sebagaimana mestinya. Dia sedang membolak-balik halaman jurnal perjalanan yang sudah dibacanya berkali-kali, atau menggambar figur-figur kecil di halaman-halamannya. Bukan hanya itu, figur-figur itu juga menggambarkan teknik bertarung yang digunakan oleh para seniman bela diri barbar itu. Kepala Menteri menahan keinginan untuk tertawa sambil menundukkan kepala dan menyeruput tehnya lagi. Sedangkan Li Huai, dia melakukan semua yang seharusnya. Dia tidak pernah gagal dalam pelajaran, juga tidak pernah membuat masalah,
dan dia selalu menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikan gurunya, tetapi kemampuan belajarnya hanya. Terkadang saya merasa seperti ada balok kayu di kepalanya, bukan otaknya. Dia selalu mengantuk dan meneteskan air liur di mejanya selama pelajaran, bagaimana mungkin dia murid langsung mantan guru gunung itu. Anak-anak ini akan menjadi kiamatku, percayalah. Salah satu wakil kepala gunung yang lebih muda terkekeh, Kepala Gunung Liu kita sudah mencabut beberapa helai rambut janggutnya karena frustrasi menghadapi anak-anak ini. Saya hanya seorang wakil kepala gunung, lelaki tua berwajah persegi itu mengoreksi dengan ekspresi tegas. Kepala menteri tertawa terbahak-bahak mendengar ini, lalu meletakkan cangkir tehnya di sampingnya sambil bertanya, apa tidak ada kabar baik sama sekali? Kalau semuanya hanya kabar buruk, aku tidak berani berkunjung lagi. Suasana hati lelaki tua berwajah persegi itu sedikit membaik setelah mendengar ini, dan ia mengangguk sambil menjawab, ada kabar baik. Anehnya, Yulu dan Xie telah menunjukkan bakat yang luar biasa, dan mereka jauh lebih sesuai dengan standar ideal seorang sarjana Konfusianisme. Mereka memperlakukan orang lain dengan sangat bijaksana, dan mereka sangat menghormati guru-guru mereka. Khususnya, Yulu adalah pemuda yang sangat ramah dan sopan. Saya rasa dialah yang terbaik, dan saya yakin dia akan terus meraih prestasi-prestasi hebat. Kepala menteri tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, dan senyumnya tetap tidak berubah saat dia menoleh ke seorang pria tua jangkung, yang diam-diam tertidur selama ini. Bagaimana menurutmu, Tetua Mao? Pria tua jangkung itu mengikatkan penggaris kayu merah di pinggangnya, dan ia langsung tersadar dari lamunan ketika ia berseru, apa? Kepala menteri mau pergi, tidak maukah kau tinggal lebih lama? Kepala menteri merasa geli, lalu berkata, baiklah, jika Anda memaksa saya untuk tinggal lebih lama, maka sungguh tidak sopan jika saya tidak menurutinya. Suara tawa langsung terdengar di kantor itu. Kepala menteri dengan sabar merangkum dan menyampaikan keluhan wakil kepala Gunung Liu kepada Mao Xiaodong. Setelah mendengar apa yang dikatakan kepala menteri, raut wajahnya yang tercerahkan tampak saat ia berkata, begitu. Kalau begitu, saya memang punya sesuatu untuk dikatakan tentang hal ini. Kami semua sangat menantikan masukan Anda, ujar kepala menteri. Mao Xiaodong duduk lebih tegak sambil bertanya, izinkan saya bertanya kepada Anda semua, apakah Qi Jingchun seorang sarjana yang lebih berprestasi daripada kita semua di sini? Pertanyaannya disambut dengan keheningan total. Apakah ini pertanyaan retoris? Mao Xiaodong kemudian bertanya, apakah Qi Jingchun lebih jeli terhadap siswa, atau kita lebih unggul dalam hal ini? Sekali lagi, jawabannya jelas. Wakil kepala Gunung Liu terdiam sejenak, dan ia tidak langsung membantah apa yang disiratkan Mao Xiaodong. Sebaliknya, ia sedikit merendahkan suaranya sambil berkata, Penatua Mao, kita semua tahu bahwa Joel Small World itu tempat yang kecil. Kudengar total populasinya hanya 5.000 hingga 6.000 orang, jadi pasti tidak banyak anak yang bisa dipilih di antara mereka. Mungkinkah Tuan Qi tidak punya kemewahan untuk memilih? Mao Xiaodong telah mendampingi Qi Jingchun sepanjang masa pendirian Akademi Tebing Gunung Kekaisaran Li Agung, dan ia adalah tokoh peringkat teratas yang tak terbantahkan di akademi baru tersebut, terlepas dari basis kultivasi, senioritas, maupun moralitas dan prestasi akademisnya. Oleh karena itu, semua orang, termasuk Kepala Menteri Kementerian Ritus, dengan hormat memanggilnya Tetua Mao. Setelah mendengar pertanyaan Wakil Kepala Gunung Liu, Mao Xiaodong tersenyum dan menjawab, tentu saja itu kemungkinan. Sebenarnya, itu bukan sekadar kemungkinan, melainkan kebenaran yang tak terbantahkan. Semua orang benar-benar tercengang oleh jawaban ini. Mao Xiaodong melihat sekeliling ruangan sambil melanjutkan, bangsa Sui Agung mulah yang mengharapkan semua anak ini menjadi jenius yang akan meraih prestasi besar. Lagi pula, kau ingin mereka bersumpah setia kepada bangsa Sui Agung saat mereka dewasa agar kau bisa memanfaatkan mereka untuk menyombongkan diri atas kekaisaran Li Agung. Aku tidak menyimpan keinginan egois seperti itu, jadi aku tidak punya harapan yang terlalu tinggi terhadap mereka. Kepala menteri buru-buru batuk ke lengan bajunya beberapa kali, dan itu memberinya alasan untuk mengambil cangkir tehnya sebelum menyesap tehnya. Mao Xiaodong tidak menghiraukan reaksi canggung kepala menteri itu dan terus berbicara tanpa ragu. Kalau saya yang menentukan, anak-anak itu boleh berbuat apa saja. Mereka boleh makan atau minum apa saja dan kapan saja, dan kalau mereka mau belajar, saya yang akan mengajari mereka. Tapi kalau mereka mau bermalas-malasan, saya biarkan saja. Aku tidak peduli apakah mereka akan meraih prestasi besar atau tidak. Peran resmiku adalah wakil kepala gunung di akademi ini. Aku sudah punya begitu banyak murid untuk diajar, dan setiap tahun, aku akan punya lebih banyak murid untuk diurus.
Aku tidak punya waktu dan energi untuk mendengarkan kalian semua bertengkar tentang anak mana yang memanjat pohon, atau gagal dalam pelajarannya, atau menggambar beberapa figur kecil di buku. Semua orang di ruangan itu saling menatap dengan ekspresi tercengang, dan kepala menteri terus minum dari cangkirnya, tetapi teh di dalamnya sebenarnya sudah habis. Mao Xiaodong tersenyum sambil berdiri dan berkata, "Kalau begitu, permisi dulu. Saya ada urusan yang lebih penting, jadi saya tidak bisa lagi duduk di sini dan minum teh bersama Anda, Bapak Kepala Menteri yang terhormat." Kepala Menteri berdiri dengan ekspresi ramah sambil berkata, "Kalau begitu, saya juga permisi. Saya sudah menyita terlalu banyak waktu berharga Anda. Jangan terburu-buru pergi, Yang Mulia Kepala Menteri. Mengapa Anda tidak menghabiskan teh Anda dulu?" desak Mao Xiaodong. Ia lalu berdiri sedikit dengan ujung jari kakinya dan mengintip ke dalam cangkir Kepala Menteri. "Oh, Anda sudah menghabiskan teh Anda. Meskipun begitu, mengapa Anda terburu-buru pergi? Minumlah secangkir lagi sebelum Anda pergi." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kalau ada yang dengar kamu cuma minum secangkir teh sebelum pergi, mereka pasti akan berpikir kalau kami kurang ramah dan kami mengusirmu. Bagaimana kalau Kementerian Pendapatan memutuskan untuk membelamu dan sengaja memotong dana akademi kami? Kita semua pasti akan menyesal kalau itu sampai terjadi. Senyum getir tersungging di wajah Kepala Menteri saat ia menangkupkan tinjunya memberi hormat dan memohon, "Tolong ampuni aku, Tetua Mao. Bagaimana kalau begini? Mulai sekarang, kau bisa menjadi kepala gunung, sementara aku akan menjadi wakil kepala gunung." Itu tidak akan berhasil. Mao Xiaodong terkekeh sambil berbalik dan pergi. Setelah kepergiannya, Kepala Menteri menghela napas pasrah, lalu menggerutu, "Saya datang ke sini untuk mencari kedamaian dan ketenangan, tapi disinilah saya, diceramahi oleh Tetua Mao. Saya rasa saya bahkan tidak punya nyali untuk kembali ke sini lagi." Suara tawa terdengar dari dalam kantor, dan bahkan wakil kepala gunung Liu yang selalu serius pun merasa terhibur. Dibandingkan dengan 5 gunung, Gunung Kemegahan Timur di negara Sui Agung sama sekali tidak mengesankan. Malahan, gunung ini hanya lebih tinggi dibandingkan semua gunung lain di daerah itu, dan itu membuatnya tampak lebih penting. Di puncak gunung itu terdapat pohon ginkgo berusia 1000 tahun, dan setelah duduk di salah satu dahan pohon itu dan melamun sejenak, dia melingkarkan lengannya di batang pohon itu dan meluncur turun ke tanah dengan gaya yang sudah terlatih. Begitu dia melakukan ini, dia melihat seorang lelaki tua jangkung yang sedang mengamatinya dengan mata menyipit dan senyum licik, dan dia tampaknya bukan orang baik. "Apakah kamu membolos pelajaran lagi?" tanya Mao Xiaodong. Li Baoping sangat jujur dan berkata, "Saya tahu akademi punya aturan. Saya terima hukuman saya. Apakah Qi Jingchun menghukummu karena membolos?" Mao Xiaodong bertanya. Li Baoping menggelengkan kepalanya. "Dia tidak akan menghukumku karena membolos, dia tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu. Namun, jika kita salah melafalkan apa yang diajarkannya, kita akan mendapat peringatan darinya untuk pertama kalinya, tetapi kita akan dihukum dengan pukulan untuk kedua kalinya." "Saya mengerti," jawab Mao Xiaodong, lalu bertanya, "Apa yang kamu lihat di sana?" Li Baoping sedikit ragu saat mendengar ini, seolah jawabannya sudah jelas, dan dia menjawab, "Pemandangan." Mao Xiaodong semakin penasaran dan bertanya, "Pemandangan seperti apa yang ada di sana? Kok aku belum pernah dengar ada pemandangan bagus di daerah ini?" Li Baoping mengerjap polos saat dia menyarankan, "Mengapa kamu tidak naik ke sana dan melihatnya sendiri? Tidak pantas bagi cendekiawan untuk memanjat pohon," kata Mao Xiaodong, yang kemudian langsung menunjukkan raut wajah yang tercerahkan. "Aku mengerti apa yang kau lakukan. Kau ingin aku melanggar aturan juga agar aku tidak bisa melaporkanmu, kan? Kau gadis kecil yang pintar." Li Baoping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mao Xiaodong dapat dengan jelas mengetahui bahwa dia tidak setuju dengan pernyataannya, jadi dia bertanya, "Apakah menurutmu aku salah ketika mengatakan bahwa memanjat pohon adalah perilaku yang tidak pantas bagi seorang sarjana?" Li Baoping menepuk-nepuk pakaiannya sambil menjelaskan, "Suatu kali, ketika layang-layang saya tersangkut di dahan pohon, Tuan Kilah yang memanjat pohon untuk menurunkannya. Di lain waktu, saya melempar celana dalam Li Huai ke pohon, lalu berlari pulang sendirian, dan setelah itu, saya dengar Tuan Kilah yang menurunkan celana dalamnya. Para cendekiawan di akademi Anda selalu terpaku pada hal-hal kecil yang tak berguna ini." "Itu akademi kami, bukan akademi saya," koreksi Mao Xiaodong. Dia menangkupkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil menatap Li Baoping sambil tersenyum dan bertanya, "Kamu pasti merasa Qi Jingchun lebih baik daripada semua guru di sini, kan?"
Li Baoping menghela napas pelan, dan dia tak dapat menahan diri untuk bertanya mengapa lelaki tua ini menanyakan semua pertanyaan bodoh ini, padahal seharusnya dia sudah cukup dewasa untuk tahu lebih baik. Mao Xiaodong berkata dengan suara tulus dan tulus, memang benar gurumu adalah cendekiawan yang jauh lebih berprestasi daripada kami, tapi tidak pantas bagimu untuk mencela semua aturan kami hanya karena itu. Aturan-aturan ini ada karena suatu alasan. Kau pernah mendengar pepatah, seseorang boleh berbuat sesuka hatinya, tapi tidak boleh melanggar aturan, kan? Tahukah kau apa yang ada sebelum itu? Li Baoping mengangguk sebagai jawaban. Itu, di usia 17, dan sebelumnya, di usia 16, seseorang belajar memproses dengan benar bahkan hal-hal yang tidak ingin didengarnya. Mao Xiaodong benar-benar terdiam. Sebagai seorang sarjana yang sangat berbakat, dia tahu apa yang Li Baoping coba katakan, tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana jawaban aneh seperti itu bisa muncul di kepalanya. Catatan, kutipan yang sebenarnya adalah, pada usia 60, seseorang belajar memproses dengan benar bahkan hal-hal yang tidak ingin didengarnya. Pada usia 70, seseorang dapat melakukan apapun yang diinginkannya, karena keinginannya tidak lagi mendorongnya untuk melanggar aturan. Di sini, Li Baoping mencampur adukkan usia 60 ke atas dengan 16 dan usia 70 ke atas dengan 17. Kita lanjut ke alur ceritanya. Li Baoping melambaikan tangan pada Mao Xiaodong saat ia bersiap untuk bergegas pergi. Nama saya Li Baoping, dan saya baru saja mendaftar di akademi. Tenang saja, saya tidak akan mencoba menghindari hukuman. Saya sudah membaca semua aturannya, dan saya tahu bahwa saya harus menulis salinan teks dalam waktu 3 hari. Saya akan menyelesaikannya malam ini, lalu menyerahkannya kepada Pak Hong. Kalau tidak percaya, silakan konfirmasi langsung ke Pak Hong. Saya menulis lebih cepat daripada lari, jadi saya pasti bisa menyelesaikannya tepat waktu. Mao Xiaodong merasa agak jengkel, dan ia buru-buru memanggil Li Baoping. Jangan terburu-buru, aku masih belum selesai berceramah. Setelah kau mendengar apa yang kukatakan, itu akan menjadi pengganti hukumanmu. Li Baoping sudah mengangkat kakinya dan bersiap untuk bergegas pergi, tetapi dia hanya bisa berhenti ketika mendengar ini. Dia berbalik ke Mao Xiaodong dengan mata terbelalak dan berkata, silakan saja, tetapi jika kamu tidak punya hal baik untuk dikatakan, maka aku lebih suka kembali dan menulis pesan. Mao Xiaodong terdiam sesaat mendengar ini, tetapi kemudian ia segera menenangkan diri sambil berkata, coba pikirkan begini, bahkan orang bijak tertinggi Konfusianisme pun baru berani berbuat sesuka hatinya setelah mencapai usia 70 tahun. Jika rata-rata orang melakukan hal yang sama tanpa mengindahkan aturan atau konsekuensi, bukankah itu sangat buruk? Tentu saja, jawab Li Baoping sambil mengangguk. Mao Xiaodong tersenyum sambil berkata, baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Kau tidak perlu menulis pesan untuk hukumanmu sekarang. Giliran Li Baoping yang tercengang mendengar ini. Hanya itu. Dia lalu menghela napas panjang sambil melirik ke arah Mao Xiaodong, dan dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya menahan diri untuk tidak melakukannya, dan dia memberi hormat dengan hormat sebelum bersiap untuk bergegas menuruni gunung. Mao Xiaodong semakin kesal melihat ini. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku yakin kau pikir aku lebih tua dari Qi Jingchun, tapi aku tidak secerdas dia, kan? Li Baoping mengangguk sebagai jawaban. Ia bertekad untuk tidak secara aktif menipu siapapun, dan mengingat Mao Xiaodong telah mengetahui isi hatinya, ia tentu saja tidak akan menyangkalnya. Mao Xiaodong tersenyum sambil berkata, sebenarnya aku hanya terlihat tua, sementara Qi Jingchun tampak muda. Padahal, dia bahkan lebih tua dariku, jadi tidak heran kalau dia lebih banyak membaca daripada aku. Li Baoping sangat skeptis terhadap klaim ini. Mao Xiaodong nampaknya murka dengan sikap skeptisnya. Lalu dia membentak, mengapa aku harus berbohong kepada gadis kecil sepertimu? Tiba-tiba, Li Baoping tidak lagi terburu-buru menuruni gunung. Ia malah menyilangkan tangan dan melangkah beberapa langkah ke kiri, lalu beberapa langkah ke kanan sebelum menatap Mao Xiaodong, lalu mengajukan pertanyaan yang agak sulit dijelaskan. Meskipun benar Anda lebih muda dari Tuan Qi, dan itulah mengapa Anda tidak secerdas beliau, mengapa paman junior saya jauh lebih muda dari Anda, tetapi ia juga lebih banyak membaca daripada Anda. Paman juniormu lebih banyak membaca daripada aku. Aku tak percaya, gumam Mao Xiaodong. Secercah urgensi muncul di mata Li Baoping. Ia mengamati sekelilingnya dengan saksama, lalu meletakkan tangan kecilnya di samping mulutnya dan berkata dengan suara rendah, aku memberitahumu sebuah rahasia, pastikan kau tidak memberitahu siapapun. Dia kemudian menunjuk ke atas kepalanya sendiri sambil melanjutkan, jika Tuan Qi memiliki pengetahuan sebanyak ini, maka paman junior saya juga memiliki pengetahuan sebanyak ini. Ia menunjuk bahunya sambil meminta titik perbandingan.
Lalu ia mengangkat tangannya sedikit agar sejajar dengan telinganya sambil menyimpulkan, begitu dia belajar membaca dalam perjalanan pulang, dia akan punya pengetahuan sebanyak ini. Mao Xiaodong tercengang mendengarnya, dan akhirnya, ia hanya bisa menurutinya. Kalau begitu, paman juniormu pasti orang yang luar biasa. Li Baoping mengangguk penuh semangat. Kau benar, paman juniorku memang luar biasa. Baguslah, Mao Xiaodong tiba-tiba mendesah dengan raut wajah sedih. Semakin luar biasa dia, semakin baik pula dia akan melindungi Baoping kecil kita yang berharga di masa depan. Raut wajah Li Baoping agak cemberut, dan ia memaksakan senyum sambil bergegas pergi, melambaikan tangan perpisahan kepada Mao Xiaodong sambil berlari menuruni gunung. Aku pergi dulu, kurasa kau juga cukup banyak membaca. Kurasa pengetahuanmu segini. Ia baru saja hendak menunjukkan persepsinya tentang tingkat pengetahuan Mao Xiaodong dengan tangannya, tetapi saat melakukannya, ia teralihkan dan terjatuh telungkup. Ia kemudian bangkit dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa sebelum bergegas menuruni gunung dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Mao Xiaodong menepuk-nepuk penggaris yang diikatkan di pinggangnya sambil memandangi kepergian Li Baoping, lalu mendesah dalam hati, seharusnya kau bercerita tentang dia, Jing Chun. Seandainya aku tahu dia begitu hebat, aku pasti ingin sekali bertemu dengannya.